nanti. Habis kekenyangan, makan, ditemenin. Karena baru bisa sempatnya sore loh kesini loh. Nanti tadi mau ke salon, aku tuh pengen perawatan, aku pengen Sibuk. bat, pengen Sibuk banyak orderan. Sini dong, sebelah aku. kuku. Ya, sibuk banyak Ini orderan. lagi temanya bulan puasa, jadi bajunya gamis-gamisan. Bajunya gamis, bulan puasa Bajunya temanya. gamis-gamisan. Meldi kirim ikan laut pedas ke Hongkong tadi, ada yang masuk live aku. Iya, aku kirim ke Hongkong. Berapa hari kalau sampai Hongkong? Rabu di Hongkong itu cuma pengiriman itu udah di hari Rabu. Oh, ada Yaitu- hari-harinya. Oh, ada hari-harinya. Rabu doang, itu di hari Minggu udah sampai. Nanti orangnya ngambil. Kemarin aku bawa ke Eropa ikan laut pedas nggak berubah rasa loh. Itu yang keambil itu, yang itu. Jengkol, yang keambil jengkol. Emang iya jengkol. Itu Ibu Natasha bilang ke aku, bisa nggak sih jengkol? Aku tuh nggak pernah Enggak, makan jengkol. ternyata suster itu masukinnya kedua jar. Yang satu dibungkusnya rapet banget nggak kelihatan kalau sambel. Yang satu yang kebuang itu sambal buatan dia. Sama itu dia kan bikinin sambal tuh 3 atau 4 toples. Soalnya sambal yang jengkol itu dijadiin satu, nggak dipisah, makanya diambil. Enggak, jadi aku tuh salah, nggak boleh hand carry, harus masuk ke bagasi. Kita pengen bau bajunya. Kita tahu bajunya. Ya Allah. Jadi aku tuh kemarin bawa ikan laut pedas ke Paris buat sahabat aku. Itu ya, dia dapat ikan laut pedas udah kayak dapat diamond beneran. Geprek ya, yang geprek dia cumi geprek ya. Aku pikir apa cuminya ya aku masuk ya kataku. Cuminya enak banget sampai aku nggak berani makan loh. Padahal aku ngiler ya, walaupun di negara orang. Tapi kasihan Tapi dianya. kasihan kan, kalau gue kan bakal pulang. Kalau dia kan di sana itu ada makanan Indonesia itu sedikit dimakannya. Juara. Impit, ya kan? Meldi kelihatan tangannya doang. Lagi nurunin nasi ke kamerkaan, tau nggak kamerkaan? Ini apa namanya dah? Kenyangan. Kalau bahasaku itu bulu Tuh, ketengen. aku udah 2 kali order ILP ke Belanda. Meldi kirim ke Belanda. Ada kiriman. Oh, Singapura, Juara Malaysia. loh, juara. Singapura, Malaysia itu paling sering ya. Ikan Dan laut ini pedas Hongkong, terbang ke Belanda. Iya, orangnya Ternyata sul. bisa. Orangnya Orangnya Susul. Nanti sama aku, nanti sama aku. orangnya Yesus ke Belanda. Malah kalau ke Arab, akunya udah, ikannya nggak bisa ke Arab. Oh, ikannya nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena? Karena nggak, kan belum di Bepomin. Oh. Nunggu ntar lagi diurus Bepomnya. Jadi ikan laut pedas itu bisa ke Eropa. Tari Margarini kemana sih? Iya, gila-gila Ih. pergi deh, sini deh. Kacau deh. Orang Senderong juga ini. Naira Residen Serang. Harusnya kemarin tapi aku kurang cocok sama lokasinya yang pernah aku survei. Kalau kalian follower aku lama, aku pernah tuh survei buat Naira Residen di Serang. Nggak jadi karena aku memang melihat kalau itu bentuknya tadinya bekas sawah, terus akunya nggak sampai hati gitu mau membebaskan lahan sawah untuk dijadikan perumahan. Itu alasannya, jadi aku batalin. Biarkanlah sawah menjadi sawah, masih ada tempat lain yang bisa aku garap menjadi perumahan. Sis, DM apa? Aku tuh nggak bisa baca DM. Emang kan Udah nggak ada karantina selama kalian punya vaksin 3 sama. Tapi kalau dari luar negeri ke Indonesia kemarin aku masih dimintain PCR. Kalau kita dari Indonesia ke luar negeri nggak dimintain PCR lagi. Tapi syaratnya harus punya vaksin 3 kali. Gitu. Hujan, ya hujan banget.
enak ya duduk di sini kalau hujan ya. Iya enak. Nggak ada nyamuk ya? Nggak ada nyamuk. Ngelihat orang lalu lalang di sini. Vidya udah pindah, nggak di Oh, depan pindah? lagi, dia pindah dia. Kenapa Jadi pindah? nggak ada yang aku teriakin lagi dari Kenapa sini. pindah? Nggak di lagi? Abis apa berarti? Nggak tahu dia pindah aja. Karena kamu mau beli apartemen baru kan kemarin nggak? Iya dipindah. Itu nggak mati, itu terbalik guys jamnya. Terbalik, nggak mati itu terbalik kan ini aku lagi live guys pakai kamera depan. Jamnya mati ya, mati. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua. Bonjour, aduh Paris, aku udah rindu Paris lagi loh padahal baru pulang. Ini kalau rindu berduanya apa gimana? boro-boro berdua kan ada Nikita pengganggu sepanjang masa. Nikita si bedebah nyusul tau kira-kira aku pikir dia bohongan loh mau Kiranya nyusul. bercendolan. Dikira bercandaan. Enggak, Tahu-tahu kalau gue gitu mah serius. ya, aku kan masih belum percaya. Tahu-tahu pas aku tuh percaya dia nyusul pas dia bilang lagi transit. Kan aku nggak ngeliat-liat Instagram pas dia di pesawat kan. Terus dia WA aku di sana mau tidur atau apa. Kakak kata dia, sumpah bosen banget deh aku di Qatar. Aku bilang sama suami aku, gila loh dia beneran nyusul loh. Nah baru percaya pada saat dia sudah transit. Udah deh mengganggu liburan aku. Tapi seru sih ada dia seru. Nah, memang ada loh viral di TikTok loh. Orang ketiga. Emang orang ketiga dia. Habis kan dia orang ketiga dalam liburan aku. Kalau nggak dianggap orang ketiga, ada dia siluman. Emang dia orang ketiga. Ini Meldi sekarang ada orang ketiga. Kalau sebelahnya ada orang lagi. Ya kan? Ya nggak Mel? Heboh deh nyariin aku deh. Rindu dia. Minum dulu. Kalau panas dalam minum lemon tea nih. Kayak aku sama Meldi lagi minum lemon tea. Cuma untuk kalau lemak-lemak jahat, lemak-lemak setan. Boleh pakai krim yang acne terus pakai yang glowing boleh banget karena base-nya itu sama, bahan bakunya itu sama. Cuman kalau yang acne kan ditambahin untuk mengobati jerawat. Bagus malah. Terus pakai sabunnya, aku suka sama sabunnya tuh ada ininya loh. Ada sikatnya. Iya, Iya, ada sikatnya ya kan. aku suka sabun Fit Skin. Muka aku bersih. Itu Meldi. Enggak, ini mah namanya Bukan, ini Rosa. Ini Rosa. Rosa si laut pedas. Masa iya dugong? Iya, buta yang bilang dugong. Itu suami aku tuh yang lewat. Iya, ini orang-orang nih nggak konsisten ya. Katanya kemarin Mbak Tari adminnya udah nggak usah diganti-ganti, jangan aku dong. Iya, Tari tuh. Rumah Meldi dekat rumah aku, iya dia Deket lah, masuk sepele tol ini keluar mah. tol. Masuk langsung deh nyampe. Masa sih nggak ada suaranya? Perasaan Ada kita lah orang kenceng kok. Coba teriak-teriak deh. Coba aku kenceng. Coba 1, 2, 3. Oh, orang kenceng begini. Meldi hijabnya sudah pencitraan apa sudah Meldi paten dia apa pencitraan? sudah paten, dosa kamu loh. Mana ada ya Dosa loh. paten kali paten. Kalian itu boleh mengkritik atau menghujat, tetapi jangan bawa-bawa yang berunsur-unsur keyakinan agama. Masa orang hijaban pencitraan. Walaupun itu pencitraan ya, ada yang pencitraan memang jilbab. Ya biarinlah. Mudah-mudahan dari pencitraannya menjadi beneran beneran ya kan? paten. Kalau Meldi ya memang bener-bener dia hijab, karena aku selalu kalau ketemu Meldi itu nggak pernah buka kerudungnya. Buka itu kalau di salon dia treatment aja, setelah itu dipakai lagi. Iya, netizen jangan suka. Ya iyalah, mulut buat Manstro makan. Besti, ya ampun Besti, apa kabar sih Besti?
Ada juga sih suaranya. Kaniki lagi syuting. Kak Fitri mau dinyanyiin The Winner Takes It. Mau dong, nyanyiin dong. Na 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 na. Benar, itu lagu aku, itu lagu kebangsaan aku. Buat dunia maya. Lagu kebangsaan dunia maya aku. Kalau lagu kebangsaan Indonesia lagu kebangsaan tetap Indonesia Raya. Tapi untuk lagu kebangsaan dunia maya aku itu The Winner Take It All. Di sini siapa aja? Ada Meldi, ada suami aku lagi nunggu Riva, si Madam Yakuza lagi on the way jemput anaknya. Oh, dia dari ini kayaknya ya, dari Tamarin Online. Dari story-nya tuh tadi. di mana dia? Dari Tamarin Online. Iya, dia Itu habis tempat. buka puasa Iya, sama bukber ya? teman-temannya. Boleh konsul, boleh kalau konsulnya sekitar seputaran skincare. Hujan banget. Tapi ini udah mending, tadi deras banget. Aku kan mau buka di sini. Citra Batubara, ya nyanyiin ya. Citra Batubara itu penyanyi, suaranya Oh, iya? bagus banget. Iya. Nyanyi dong. Kamu nyanyilah, tagin ke aku story, nanti aku repost. Suara kamu bagus banget. Emang Naira? Naira mau ke LA besok malam. Oh, besok malam dia berangkat. Iya, dia berangkat ke Los Angeles sama bapaknya, sama Keira. Tadi udah pamit karena besok pulang sekolah dia langsung jalan. Dia mau nonton konser yang sudah diidam-idamkan dari tahun lalu dan beli tiketnya itu dari tahun lalu. Kan takut habis kan, takut nggak kebagian. Begitu dia open tiket si Billy itu langsung beli loh. Dia nonton konten ini, Konser. Justin Bieber. Bukan Billy Di Eilish. sini nonton nggak dia? Enggak, dia nggak suka Justin Bieber. Oh. Kok bisa Melly main ke rumah? Ya kan aku ceritanya OTW terus ke sini. Boleh, emang nggak boleh kenapa? Boleh banget. Aku senang kalau Meldi main ke sini karena dia selalu bercerita tentang planning dan usahanya ikan laut pedas. Sekarang aku menyaksikannya itu dari nggak tahu ya, aku hujan GR ya. Kagum aja gitu. Kagum aja dia itu selalu konsisten. Aku tuh kalau misalnya dia udah nggak ada kerja, kalau gini deh, kalau contohnya aku ajak Meldi nanti hari Jumat kan aku mau bantuin temen aku live Rumah Jahit Naila kan, aku ajak dia tadi, Meldi hari Jumat temenin aku yuk live Instagramnya Rumah Jahit Naila, tapi dengan catatan kalau kerjaan Meldi sudah beres. Dan pasti aku akan usahakan udah beres sebelum jamnya. Nah bisa main. tuh aku tuh seneng kalau misalnya main nomor 2, usaha nomor 1, beresin dulu usahanya, kerjaannya udah semua beres baru main gitu. Itu keren. Soalnya beban kalau nggak kelar. Aku aja nih, aku tiap hari treadmill nggak pernah berhenti loh, lagi proses diet Ya. guys. Jadi aku selalu menyemangati siapapun yang ingin sukses di usaha di jalur yang benar. Semua aku Karena tuh konsisten, gak dari usaha, konsisten, karena olahraga, semua konsisten selalu kalau udah diomongin. udah diomongin karena aku suka banget Meldi itu berbisnis tidak dengan kecurangan atau tidak dengan, banyak kan orang-orang kalau bisnis di sosial media itu suka ngatain orang, jualan sambil ngatain orang gitu, menjatuhkan produk orang lain. Nah itu aku haramkan sama Meldi nggak boleh berusaha apapun usahanya itu dengan sambil sambil gibah, sambil jahat. Tuh aku nggak suka. Ibu Dewi Aci, aku hari Jumat mau ditemenin dia nih live dengan Rumah Jahit Naila. Aku mewakilimu ya. Bu Aci ini belum pulang, dia masih di sana, masih di luar kota. Oh, masih di Kapal Pinang? Iya. Nanti Jumat depannya baru. Pokoknya aku mah akan selalu support wanita-wanita yang ingin berburu cuan di rule yang benar. Saya suka dengan Meldi yang sekarang, belajar tanpa sabar. Meldi, iya betul. Karena contoh Bu Fitri guys, jujur ya, aku tuh selalu kayak dari aku inspirasi ya. Dari contoh kecil nih, MacBook aja nih, aku bakal inget-inget ya. Bu Fitri tuh lagi sakit, lagi keadaan sakit, dia tuh lagi megang MacBook loh. Aku tuh sampai, ya ampun,
Bu Fitri aja seusia Bu Fitri masih produktif, masa aku nggak produktif Padahal sih, lagi gitu. lagi dying Iya, ya. padahal kan lagi kasarnya hilang-hilangan karena lagi sakit DB kan pas itu. Iya. Masih bisa Mikirin buka kerjaan buka ya. buka MacBook, udah kataku. Dari hal seperti itu aja produktivitas itu nggak bisa dibohongin ya, meskipun keadaan sakit seperti apapun. Di situ aku mencontoh itu hal kecil dari situ. Iya. Terus ngelihat dari kesabarannya tuh yang aku lihat ya, hampir setahun ini aku tahu Bu Fitri perlu dicontoh kesabarannya. Amin. Cara ngadepin masalah. Amin. Enggak, ini ya jangan GR ya, Jangan GR, ya. iya, Nggak, tapi benar. benar, iya benar gitu. Dan Iya. cara ngatasin setiap masalah, mau itu ke siapapun ya, tegesnya ada. Hadapi dengan senyuman Nggak, tapi semua serius yang beneran. terjadi gitu kan. Itu lagu favorit. Dan hebatnya Bu Fitri ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia itu bakal ngasih kesempatan berulang sampai di mana titik mungkin kesabarannya udah habis. Itu sih hebat. Jatuh ya, HP-nya pun jatuh. Itu Bu Fitri ya. Kalau aku pribadi mungkin ya udah, kalau misalnya udah Karena Rosa Meldianti, orang itu berhak dikasih kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. nah itu Kalau Meldi pelajari banyak banget, jangankan netizen, kan di teman Meldi kan udah sering main ke kantor aku, sering main ke tempat usaha aku. Dalam setiap usaha itu pasti punya masalah. Kita tidak bisa menyatukan kepala orang-orang di dalam satu naungan. Pasti yang ini begini, yang ini begini. Tapi Meldi tahu cara menghandlenya bagaimana. Mudah-mudahan banyak belajar dari aku, karena kita sebagai leader itu nggak bisa langsung lo brengsek keluar gitu, cut gitu enggak ya. Nah, Nggak itu yang bisa. perlu dicontoh. Mungkin Nggak bisa, aku di nggak situ kelemahanku di situ. Kadang Nggak kalau bisa. misalnya aku ada yang enggak ini, aku lebih baik ya udah nggak usah deh daripada ribet. Nah, iya. tapi aku ngelihat Bu Fitri selama perjalanan ini, aku mengenal Bu Fitri. Kalau ketika ada masalah tuh ya udah sih, coba kita kasih kesempatan dia. Jadi orang yang melakukan kesalahan pun tuh nggak putus asa katanya. Dan kalau misalnya memang orang itu baik, dia akan berubah menjadi baik. Tapi kalau memang bangsat, dia bangsat aja udah. Iya. Langsung deh, dia pergi dengan sendirinya pasti. Betul. Jadi aku itu tidak pernah menghukum orang dengan cara-cara yang tek putus selesai gitu. Pasti aku akan mengasih kesempatan, dan aku selalu menghukum orang itu dengan lebih ke moral sih ya. Lebih ke moral, memberikan walaupun lu beginiin gue, walaupun lu gak berterima kasih, walaupun lu selalu bermuka dua, misalnya kalau lu pun selalu ngomong di depan beda, di belakang beda, tapi aku selalu mendudukan di dalam bisnis itu, di dalam pekerjaan apapun itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang begini yang ngesel-ngeselin, baik di pergaulan ataupun di pekerjaan. Itu tidak ada perjalanan atau apapun itu yang sempurna. Itu sih hebat. Aku kan kadang ngomong sama Mbak Tari, hebat loh ya Bu Fitri ini bisa nggak marah loh. Kalau gue mah merong-merong udah, kataku udah tinggal. Karena marah aku itu sudah teruji. Jadi aku tuh kalau marah itu untuk hal-hal yang benar-benar menurut aku penting. Ya kan aku sering ngomong ya, aku tuh nggak bakal marah sama orang kalau belum, kesabaran aku tuh masih ada, walaupun sedikit itu aku akan pelihara terus, jangan sampai padam. Tapi kalau satu orang misalnya ngegores aku gitu sedikit aja keluar, tonjok. Tapi selama nggak berdarah-darah mah santai aja Mel. Gitu netizen ya. Jadi kalau jadi pengusaha itu jangan tipis kuping, jangan emosional, jangan apa tuh namanya, kok nggak jalan sih. Udah banyak komennya. Oh gitu. Terlalu banyak tuh. Waktu membuktikan Meldi berubah drastis tanpa perlu berkoar-koar, dirinya sudah berubah. Benar, karena perubahan itu bukan wacana, perubahan itu nyata gitu. Kalau orang tuh cuman bercita-cita ingin berubah, terus sampai ke lebaran monyet juga nggak akan bisa. Jadi perubahan itu emang harus dari dalam hati. Kita itu tidak bisa kita itu tidak bisa menyalahkan pergaulan atau membenarkan pergaulan. Aku nggak bilang mengklaim Meldi karena bergaul sama aku, Meldi jadi misalnya jadi nggak emosional. Bukan, karena aku juga bukan siapa-siapa, karena dari dianya sendiri ingin berubah, bukan karena dia melihat siapa.
Kayak misalnya teman aku yang brengsek banyak, yang baik banyak, balance. Tapi kan kita punya iman, guys. Iman, punya iman, tahu nggak iman? Kalau dia mau berubah bukan karena juga ngelihat aku atau ngelihat pergaulannya yang sekarang, ya memang dia baik, emang dia dasarnya baik gitu. Kalau dulu dia pernah marah-marah atau dia pernah emosi di sosial media, ya memang dia berhak untuk melakukan atau meluapkan keamarahannya itu setelah aku mendengar cerita dari Meldi ya. Dulu kan aku nggak ngikutin. Oh ternyata kamu begini. Oh iya gitu. Jadi dia bolehlah dia mengeluarkan pendapatnya. Masih muda kan ya, masih muda, masih punya amarah gitu. Tapi kalau aku lihat sekarang, dia lebih mau dibilang apa kek, mau digimanain kek, dia sudah level emosinya itu, manajemen emosinya itu udah bagus. Bukan gitu Meldi? Bener begitu, karena kalau aku dulu pribadi tuh aku meluapkan hal, mungkin karena umur juga ya, aku umur di bawah 20 tahun, jadi aku waktu pas kasus yang sebelumnya, jadi kayak emosi tuh nggak bisa teredam, dan aku Masih muda, gelora kayak muda. misal nih aku dituduh atau dibilang hal yang nggak aku lakukan, itu aku langsung kayak nggak bisa, aku harus ngomong kalau aku tuh enggak, aku harus buktiin aku enggak, mau dipaksa seperti apapun, mau disuruh kayak apapun, aku akan hadapin gitu. Mungkin kalau sekarang posisinya, kalau misalnya aku dituduh enggak, ya udah sih bodo amat lah ya. Ya, karena kan udah lebih ya karena dewasa. emang udah banyak yang dilalui, terus banyak pelajaran yang didapat juga. Ya itulah, pengalaman tuh sangat penting untuk kita ya. Mau itu baik, mau itu buruk. Kalau misalnya emang udah lewat, ya ambil aja yang baiknya itu buat ke diri kita gitu, buruknya dibuang. Ya pokoknya aku senang dengan aura atau positif kehidupan yang Meldi laluin sekarang gitu. Aku apresiasi juga, mudah-mudahan jadi contoh juga buat generasi muda. Ingat ya, segala sesuatu apapun itu, pekerjaan apapun itu dimulai dari yang kecil nih. Aku nggak pernah malu meskipun diomong penjual ikan atau aku jualan ikan. Nggak apa-apa. Kamu lihat konglomerat sekarang yang banyak banget cerita hidupnya itu memang dari nol gitu. Jadi nanti kalau entah kapan ya, mudah-mudahan aku masih bisa menyaksikan kesuksesan Meldi di masa yang akan datang. Amin. Bahwa segala sesuatu itu dimulai dari nol. Keberkahan hidup itu akan sangat dirasakan banget kalau kita itu merintis sesuatu itu dari nol. Karena yang satu hal yang pasti itu usaha yang kita mengerti, yang kita bisa jalanin dan ada di genggaman kita gitu. Meldi kan udah mengerti bagaimana caranya memanage ikan laut pedas, di mana dapetin bahan, bagaimana dari benar-benar ngelotok tuh dari nol gitu. Jadi kalau buat aku sekarang banyak yang bilang Meldi keren, ya emang dia keren, dia menghandle semuanya sendiri, bagus gitu. Tapi tetap butuh guys ilmu dari Bu Fitri ya guys, support aku guys untuk mendapatkan ilmu dari Bu Fitri, karena untuk di dunia usaha itu ternyata kalau misalnya lingkupnya lebih luas lagi, nggak sesuai, kadang nggak ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Kayak kita mungkin mikirnya begini, tapi ntar kalau misalnya udah di dunia yang lebih luas lagi nih usaha, ternyata beda. Karena gini, karena semakin kan gini nih ya, ini kan setitik ya, kamu masalahnya cuma di sini, besok segini, gini, masalahnya juga gede, tapi jangan lupa semakin besar masalah, semakin besar juga penghasilan. Itu yang harus itu harus yang ditekankan. Jadi gitu itu harus ingat yang positifnya guys, harus ingat entar penghasilannya gede, sepele ini mah. Ya, jadi kalau di dalam dunia usaha itu semakin banyak masalah berarti semakin banyak cuan masuk gitu. Batu jam dinding dimati, ya Allah itu tuh mirror sayang, terbalik, jamnya nggak mati ya, masih hidup kok jamnya. Jadi yuk siapa nih teman-teman anak muda yang kepengen disemangati di dalam menjalankan dunia usaha, kalian itu di mana-mana tuh jangan berhayal terus pengen jadi artis, bener deh, jangan ya. Pokoknya sekarang udah, kalian itu di zaman sekarang itu harus seneng karena sudah ada sosial media. Mau bikin usaha apa aja, kalau kalian konsisten dan memang usaha kalian itu bagus, itu akan lebih cepat majunya. Jangan dreamnya itu selalu kepengen terkenal, kepengen jadi artis, udah. Sebenarnya Jangan. semua bisa jadi artis. Semua artis bisa. Itu kan pekerja seni ya. Pekerja.
pelukis. Artis. Tetapi kalau menurut aku, maaf ya sekali lagi, boleh aja jadi artis kek, jadi apa kek, tapi tetap kalian harus punya usaha. Karena teman-teman artis aku yang akhirnya di masa tuanya juga nggak punya usaha, kasihan. Awalilah kehidupan ini dengan usaha. Usaha kok sekarang jalan. Aduh, jangan marah ya, ini kan pendapat aku. Nah, aku juga bilang sama Meldi kan sudah terkenal juga. Nggak usah kokoro jadi artis tuh. Kokoro tau nggak kamu bahasa Sunda, kokoro? Gelutilah si ikan laut pedas ini bagaimana bisa bertahan sehingga bisa ada di seluruh dunia. Aku lagi mau masukin ikan laut pedas ke salah satu waralaba terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan goal ya Mel. Dia belum tahu loh padahal. Nggak tahu. Padahal dia belum tahu, tapi aku sudah melobi salah satu owner pemilik waralaba terbesar di Indonesia, dan mudah-mudahan nanti Melly kasih sampel ke aku kirim. Nanti kalian akan mendapatkan ikan laut pedas di titik-titik sampai masuk ke pelosok ada. Doain ya. Sanggup nggak lu masalahnya? Sekarang mau bikin giveaway aja? Enggak kan waktunya, ini udah pesanan udah ngantri. Iya, Malah keren, request keren. orang ini macem-macem. Kayak kemarin tuh jengkol yang nggak ke bawah itu kan aku kasih tester dulu ke Bu Fit. Iya. Itu udah dibeli sama orang sebenarnya, sama Bu Masih, Natasha. Aku disuruh masak dan Bu Maunya Natasha diambil bilang, di Qatar. Ini enak Mungkin orang banget. Qatar pengen makan jengkol, Meldi udah biarin lah. aduh ya Allah ngakak aku. Enggak, tapi kata Bu Natasha enak. Empuk, ntar Bu Fitri harus cobain. Bu Natasha pun langsung ngomong, ini jengkol terenak yang pernah aku coba loh. Ikan laut pedas ada di Shopee, di Tokopedia, ada Di ya? Tokopedia ada, Tokopedia, di di GoFood ada. Coming soon ikan laut pedas akan ada di Di titik-titik. waralaba titik-titik. Aku nggak mau kasih tahu. Nanti syok kalau dikasih tahu. biar nggak kumat asam lambungnya kalau kasih tahu. Minum lemon deh. Minum Biar- lemon. Anget ini enak. Kayaknya dibikin 2 varian dulu Mel, yang sambal hijau sama yang merah itu. Yang merah Nanti aku minta maunya sampel. pedes banget apa yang pedes biasa Dua aja lah ya. pedes sama biasa, sama dua-dua. Ya enggak, yang merah pedes biasa aja kali ya. Enggak pedes banget, justru yang mau yang pedes banget. Bukan gitu. Cinta Dia mau mami. kemana sih? Yang mana warna hijau? Yang warna Apa? kiss dulu baru mami bisa tebak. Oh, dia mau ngasih tebakan. Hug dulu. Terus sekarang mami suruh apa? Yang mana warna hijau? Bim salabim abrakadabra. Bener kan? Kasih lihat toh mami bener. Gitu itu Di ilmunya. mana? Yang Gini. yang mana? Kalau mau bener Yang gini mana ya. warna hijau? Gini mami kasih tuh. Bim salabim abrakadabra. Mana warna hijau, di kiri apa kanan? Di sini. Oke. Jadi Yang warna hijau. Ya di sini. Tunggu. Oh ya ampun. Bukan tidur. Oh, enggak, berarti bener. Oke. Jangan. Aku kesini. Yang ini. Enggak. Coba buka dong. Harus Buka dong. Oh iya iya. Oh ya, itu apa emang? Hah, itu apa? Enemen. Coba lihat. Enemen. Oh, aku kira mah kamu megang kodok. Biasanya kamu bawa hal yang Saya berani aja Kamel di coba kasih kodok, nanti udah dikasih kodok takut bener. berani kok. Aduh, Kamel kata Om bikin cumi pete, maksudnya cumi asin dikasih pete, bukan cumi tawar dikasih Kata pete. Oma siapa say? Omai. Oma siapa ya? Jasmine, iya, Jojo nggak tahu masa. Kak Fitri, apakah teman saya usaha kue minta di-review? Boleh, aku mau lagi nih mereview UMKM. Tapi tadi siang aku udah ngomong, kalau nggak enak jangan ngamuk sama aku kalau nggak di-review, guys. Nanti ya, lusa ya aku bikin ya. Ya harus real review dong, kan kasihan yang beli juga. Iya, waktu itu soalnya ada yang marah-marah. Iya. Kok nggak di-review punya aku? Si suster yang dimarahin. Jadi susternya ngadu ke aku. Jadi dia trauma mau nerima. Sep 99 underscore. Ya ada deh, tunggulah pokoknya. Tunggu ya.
Jadi gini, kalau kalian itu berusaha di jalan yang baik, insya Allah berkah. Allah pun membukakan rezekinya, membukakan jalannya untuk semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi kita itu nggak boleh mengklaim atau apa maksudnya sombong gitu. Misalnya, oh karena gue tuh dia jadi rame, oh karena gue tuh dia jadi sukses. Nggak ada. Sukses itu adalah punya orang yang mau berusaha. Itu udah jalannya dia. Jadi kalau ada bantuan dari mana-mana itu hanya sekedar jalan. Percuma. Banyak juga kok teman-teman yang aku review makanannya atau aku ajarin bagaimana caranya berbisnis, nggak jalan juga gitu. Jadi aku mah nggak pernah merasa untuk gimana-gimana ya, memang udah jalannya aja. Tapi bener ya, ini aku ngomong, aku kan sambil mengingat-ingat ya guys. Nih, Mira 9938 pasti geng sampah yang Enggak nih, kepanasan. kalau ngomong kayak begituan pasti ini. Pasti deh. Nggak ya, tapi aku bener serius ya, aku ngomong nggak bohong dan aku ngomong real. Bu Fit ini banyak bantu yang aku harus contoh ya. Aku ini ada orangnya, ada Mas Inggit. Aku tuh selalu ngomong sama Mas Inggit. Bu Fit tuh banyak bantu orang ya Mas sampai sukses. Tapi kenapa dia nggak pernah Yang ngomong, mana warna-warni? ini aku bantuin, ini aku bantuin. Yang mana warna-warni? Ini Ya. nggak pernah ngomong itu sukses karena aku dan itu. Hei, nggak boleh gitu. Itu namanya takabur. Karena kesuksesan orang itu adalah udah rezekinya dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Kalau aku selalu berprinsip di hidup aku, permudahlah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita juga. Gitu. Pokoknya teman-teman aku selama dia berbisnis dan berusaha di jalan yang benar, nggak jahat sama orang, nggak pernah dalam usahanya itu tidak pernah bergibah atau menjatuhkan usaha orang lain atau berjualan sambil mencaci maki orang lain, insya Allah sih berkah. Dan itu nggak pernah aku lihat di Meldi. Aku pertama kali nih aku speak up ya. Kalau misalnya ada orang Meldi tuh Bu Fitri begini apa ini, kalian bisa nilai Bu Fitri itu dari ke orang lain aja perilakunya seperti itu, apalagi ke keluarga. Tapi ketika ada masalah atau apapun itu, berarti yang perlu kalian tanya-tanyain ada masalah di orang tersebut. Karena gitu. aku sama orang lain pun sayang. Nah bener, karena aku pun bisa ngomong kayak begini. Aku pun pernah mengalami hal yang sama, cuman beda cerita, beda versi. Cerita. Itu yang kalian harus poin yang kalian ini ya, garis bawahin. Ketika kecuali Bu Fitri itu bermasalahnya dengan banyak orang, itu bisa kita mungkin paling ya udah sih emang dia yang begitu. Emang aku brengsek misalnya. Iya. Gitu kan, Nah, ya. tapi kan kalau ini kan nggak, Bu Fitri sama siapapun itu kenalnya baik. Karena emang kenyataannya baik gitu loh, nggak ada yang ya bukan baik ya, emang nggak, ya memang kita harus bersikap hidup seperti itu, Mel. Nah ya itu makanya Karena berarti kan yang bermasalah tuh orang gitu loh. Iya, karena hidup ini sementara. Aku tuh selalu percaya dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apalagi aku seorang ibu, jadi aku ingin menabur kebaikan aja. Bukan aku ingin nanti anak aku juga dapat kebaikan dari orang lain. At least aku meninggalkan kebaikan cerita hidup aku buat anak-anak aku gitu. Ya netizen, jadi kalau misalnya kalian ada yang suka penasaran sama aku, kok dia begini, kok dia begitu, aku tuh nggak mau ngejawab juga karena nggak penting juga. Intinya dalam hidup itu adalah hukum tabur tuai. Jadi kalau kita baik, insya Allah kita mendapatkan kehidupan yang baik juga, hasil yang baik juga. Tapi kalau kita jahat, kitanya jahat ya, Mana warna-warni? kita pasti dapat kehidupan yang nggak enak gitu. Oh, kalau nggak ada itu apa dia kamu makan? Itu apa? Itu Bu. Pernah diserang ilmu hitam atau ilmu jahat. Netizen, aku tuh orang muslim. Tentu aku tidak pernah meyakini ilmu-ilmu hitam itu sama dengan aku meyakini setan. Aku bukan orang musyrik. Ini jadi mau orang mau bilang apalah, ngomong santet lah, ini itulah, aku tuh nggak pernah meyakini. Dan aku tuh selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah aku sampai hari ini juga nggak ada apa-apa. Mungkin di dalam dunia bisnis dari kecil adalah yang seperti itu kan, ada yang gini, ada yang gitu. Tapi alhamdulillah aku sehat-sehat aja dan aku nggak pernah merasakan hal-hal yang
aura-aura negatif untuk hidup aku, keluarga aku, karena aku yakin, aku berpegangan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pegangannya, netizen. Intinya kalau kalian mau ngedukunin orang, itu akan mental kalau orang itu nggak ngedukunin balik atau nggak balas Oh kalian. gitu ya. Atau dukunin diri sendiri deh biar jadi orang bahagia. Ini ya netizen, denger ya. Daripada kalian itu suka ngedukunin orang lain atau kalian ingin membuat hidup orang lain susah dengan cara berdukun, mendingan kalian suruh dukun kalian itu bikin hidup kalian bahagia. Bagaimana caranya? Jangan suka bikin dong orang itu terjatuh miskin misalnya gitu ya. Suruh aja dukunnya gimana sih caranya bikin diri gue kaya gitu ya. Coba deh dokter selain Kamis apa Rabu sayang Ibu Aci. Senin, Coba Rabu. deh Senin, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis. Coba deh, nah aku ajarin ya untuk kalian nih yang suka berduk-duk. Coba suruh dukun kalian itu membikin kalian bahagia dan membikin kalian hidupnya kaya, berkah. Tuh, Selasa ada dokter Mbak. Selasa nggak ada cinta, Rabu. Ada Talia Aoki. Talia, apakah hari ini kamu bahagia, Talia? Aku suka. Bu Pit kapan pindah rumahnya? Jangan tanya netizen. Jangan tanya orang Itu. baru di sini, nyaman di sini. Jangan ini deh netizen ini ya. Gue udah baru ngapalin alamat yang sini udah suruh pindah-pindah lagi. Jo, apa tadi sih Jo? Mau aku Mbak, mau hari apa Ibu Aci? Bahagia Talia, alhamdulillah. Kalau bahagia, kalau nggak bahagia silakan minum teh panas dicampur lemon Talia. Pasti kamu bahagia dan tenang. Rambut nih garuk-garuk, ini aku tuh banyak rambut tumbuh tuh dari tadi aku tuh udah keramas di salon. Ternyata rambut baru itu gatel banget. Jadi gatel gitu. Coba deh Talia, oke kita minum teh anget bersama-sama merayakan hari keademan ini, hujan, rintik-rintik, hati tenang. Aku nih minta temenin live karena aku lagi nungguin Riva, takut ketiduran, dia lagi mau jemput anaknya. Aku rambutnya nggak di smoothing karena ini di smoothing tapi ini udah lama, udah kira-kira 3-4 bulan lalu. Entah masih ada nggak smoothingnya, tapi enak. Abis dikeringin, abis keramas dikeringin gini aja udah lurus. Jeddah Saudi Arabia, aduh salam ya, aku pengen umroh insya Allah abis lebaran. Obat dietnya coba lihat di Shopee ya, kalau nggak salah nggak sampai 300.000, 200 berapa gitu. Ya boleh, nanti aku share nomor telepon sama Instagramnya untuk kalian yang ingin di-review makanannya besok ya. Besok aku story Instagramnya, terus kalian DM staff aku, nanti dia yang ngatur kalian kirim hari apa. Jangan berbondong-bondong barengan, karena kan aku harus cobain satu-satu. Ada kutu mungkin ya. Mungkin ada kutu. Coba deh besok aku suruh cariin, siapa tahu ada lisa-lisa di kepala. Nigeria loh, ada salam dari Nigeria tuh. Wow, jauh banget. Jam berapa di Nigeria? Kalau aku mah sama lah jamnya. Bagi tip menjadi wanita sukses, coba tanya Meldi dulu deh, karena Meldi lagi merintis dan kalian tuh lebih gampang menanyakan bagaimana tip menjadi sukses itu sekarang tuh dari Meldi, karena Meldi lagi menjalankan dan fresh. Tapi Bu Fitri banyak nol. pengalamannya guys. Udah lupa kan, kalau mau jadi pengajar lupa, kalau Meldi kan bisa pelatih tuh. udah lewat. Udah lupa. Mungkin kamu bisa tanya sama Meldi gimana menguatkan semangat, terus Ya percaya diri aja sama percaya kualitas produk kamu Iya. atau usaha kamu. Buktiin kalau
apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu bikin itu yang terbaik. Yang terbaik dan pantas untuk dinikmati ya. Ini dalam urusan kuliner. Ya. Rasa tuh nggak berubah. Rasa nggak Kalau berubah. aku ya kuliner ya rasa nggak berubah meskipun harganya minyak lagi susah langka ini itu, terus habis itu cabai lagi mahal pun di harga 100.000 per kilo, nggak ada pengurangan, Nggak ada kenaikan harga juga. kenaikan harga juga nggak pernah, aku nggak ada pengurangan kualitas dari sambelnya atau apapun itu, malah lumer sambelnya banyak, request dikasih. Tuh. Gitu. Jadi perhitungan dasarnya Meldi untuk menjadikan ikan laut pedas ini sebagai usahanya berarti dia sudah matang. Karena mau bahan bakunya naik turun itu nggak berdampak ke produksi dia dan tidak merubah atau merubah rasa dan menjadi harganya naik misalnya gitu. Berarti Terus ngurangin banyak takaran, gitu. takarannya tetap sama, rasanya tetap sama, dan harganya stabil. Nah, kalian cocok nih untuk pemula-pemula banyak belajar dari Meldi karena Meldi makanan ya. Karena Meldi masih fresh, masih bisa menyemangati, masih tahu tuh rasanya ketika produk dia itu banyak yang ngehajar, misalnya dia dengan tenang menghadapinya. Ketika produk dia itu akan dijiplak, dia juga dengan tenang menghadapinya. Karena aku selalu bilang sama Meldi, orang itu bisa mencontoh atau menjiplak usaha kamu, tapi tidak dengan rezeki kamu. Emang itu basi bahasanya, tapi itu nyata, itu benar. Paling cuma bedanya kalau ketika harga naik atau apapun naik, untung tuh tipis guys. Apa jangan Harganya serakah, ada untung. jangan serakah. Makanya aku selalu ya udah sih, yang penting gaji karyawan aku ketutup, karyawan aku nggak terbengkalai, aku nambah karyawan. Why not? Iya, pokoknya Karyawan happy, aku happy. Jadi kalau aku bisa ngajarin atau sedikit berbagi bersama kalian semua ya, kita menjadi pengusaha atau memiliki usaha itu jangan serakah. Karena roda usaha itu berputar. Kadang kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kadang juga turun. Tapi kalian jangan lupa pada saat kalian memang dapat untung banyak, kalau begitu roda berputar, kalian misalnya udah bisa break even aja, balik modal aja, itu udah alhamdulillah. Apalagi di masa pandemi begini. Tahu nggak modal aku ikan laut pedas itu berapa? 500.000. Bayangin, dari 500.000 sudah titik-titik sekarang sebulan. Kalian syok kalau tahu, aku aja kaget. Aku aja syok loh. Hah? Di bulan ini tanggal 1 sampai 5 itu udah ya ada lah ya. Adalah. Intinya punggung sampai mau rontok gitu aja deh. Nunggu tak kalau misalnya emang udah mau dikemasin kayak buat bisa dikirim ke Arab kayak gitu, kaleng-kaleng udah di Bepom. Baca dong, saya punya typing. Harry Varia apa? Baca apa? Cepet banget pertanyaannya. Ini aku tuh lagi berbagi ilmu, mumpung ada Meldi-nya di sini. Karena kalian kan selalu minta diajarin bagaimana menjadi pengusaha. Banyakannya makanan nih. Ya, ini kan ibu-ibu kan banyaknya sekarang usaha kuliner. Udah, kalau aku mau mencontohkan kuliner yang fresh ini ya Meldi gitu. Kalau misalnya kalian mau mencontoh fashion misalnya gitu. Properti. Kalau properti bisa aku ajarin. Kalau fashion bukan dunia aku, tapi aku melihat kayak rumah jahit Naila gitu. Benar-benar itu menurut aku ya dia itu nggak kalah dengan desainer yang udah terkenal di Indonesia, tapi harganya cuma berapa persen dari mereka yang udah punya nama si A, si B, si C. Dan aku bisa jamin 100%. dia emang dimasukin hasil mau kenain aku. Oh gitu. Dia lucu banget, dia lucu banget. Ngomongnya Indonesia Jepang. Awas sayang. Hati-hati. Kamu mau pulang apa mau nginep sini? Di sini. Dia tadi yang di ini tuh dimakan buffet kan Iya. begitu. Harry Varia sudah balik ke Indonesia, ini aku sudah di rumah. Mau dong bisnis properti modalnya berapa? Nah, kalau properti tentu modalnya besar. Apalagi aku kan nggak pakai dana pinjaman, pasti pakai modalnya agak lumayan gitu. Tapi aku kasih tahu lagi ya, di dalam masa pandemi begini, kalau kita punya uang sendiri untuk memulai usaha apapun, lebih baik memang memakai uang sendiri, karena kita tidak terbebani dengan kewajiban pinjaman.
misalnya minjam di bank atau minjam ke teman atau kerja sama teman, itu pusing. Mendingan segala sesuatu itu kita usaha dulu sendiri. Kalau punya pasangan ya sama pasangan aja lah. Betul. Soalnya seberantem-berantemnya kalau sama pasangan ya ntar kan Balik lagi. Kalau sama orang udah sekali berantem susah. Pedasnya Meldi emang bener-bener enak tuh. Memang bener-bener enak, nampol juaranya. Emang iya, nampol banget. Alhamdulillah. Rabbil Cuminya juga. Jadi kalau makan cumi ikan laut pedas itu, aku tuh selalu jijik kalau orang jualan cumi masih ada isinya tuh, Mel. Takut kagak dicuci ya, Mel. Oh iya, memang kadang banyak kan nggak dicuci. Nggak dicuci. Kalau Meldi ini ikan laut pedas itu isinya tuh udah lepas dari. Tulang-tulangnya juga udah nggak ada kan, tulang lunak yang panjang itu ada tulangnya. Iya itu kan sebetulnya Nggak ada, kalau kan? kalau masih ada tulangnya, masih ada isinya, curiga nggak diangkat kan itu harusnya diangkat kan. Iya, kan ada kotorannya. Ada kotorannya kan. Nah Karena aku memposisikan itu aku yang makan, aku tuh gak suka kalau ada begitu-begitunya. Jadi aku iya, suka bersihin. sama aku tuh kalau misalnya nge-review nih ya cumi dari orang, apalagi cuminya bentuknya hitam, terus aku lihat masih ada tulangnya, mohon maaf ya, pasti aku nggak berani review. Terus akunya ini mual. Jangan nanti masuk hidung, Bu, lepas. No, angkat nanti masuk hidung. Nggak lucu, nggak mau. Nggak lucu. Jangan. No, jangan. Iya, ikan laut pedas enak dan mantap. Monita Li, Miss Justip. Makanan kamu juga enak. Aku tunggu nastarnya. Aku sampai inget tuh Miss Justip 99. Oh, itu nastarnya enak banget ya. Nastar dia enak. Apa namanya? Ini yang habisin. Sama Tari masih nonton nggak? Nastar aku dihabisin. Nastar yang kotak itu ya? Iya, dari dia. Enak. Astagfirullahaladzim, maaf loh ya. Bisa nggak sih kirimnya besok buat buka puasa kita sore? Itu Iya, enak, enak nastar. banget emang. Oh, pantes. Oh, gitu. Kok ini rasanya kayak yang di sana. Oh, Malaysia. alah. Ikan laut pedasnya berapaan Meldi? Aku lupa, guys. Kalian cek aja di Shopee-nya. Soalnya terlalu banyak menu, udah banyak tambahan. Dari Pringsewu, Lampung. Aku punya teman di Pringsewu loh. Dari Lampung tuh. Kakak balik ya. Oh, Iya. awet muda loh Bu Fit Awet ini muda berarti. loh. Aku seneng loh kalau dibilang kakak beradik. Hui. Umur 28. Berarti umur ketarik 28 umur ya. aku. Umur 28 ya. Kakak. Mukenanya bagus yang waktu itu dipakai. Iya, nanti aku story ya. Bagus. Buat mukenanya. Aku story. Soalnya itu limited banget. Takutnya kalau aku story banyak yang nggak kebagian. Jadi besok siap-siap kalau pas aku story. Make sure kalian memang kalau mau buru-buru DM Instagramnya. Itu pun aku ngebantu teman aku yang membuat mukena. Tapi bagus emang yang buat traveling. Bagus ya tuh. buat traveling. Namanya apa ya tokonya? Toko ikan laut pedas. Ikan laut pedas kali. Ini kalau pedes pakai di IG, dicek aja. Kak Fit keren. Apa sih ini tip jadi independent woman biar gak perlu Indonesia, semua bisa sukses. Jangan gantungkan mimpi kamu di orang lain. Kalau kamu bermimpi pengen punya baju, misalnya ini deh, pengen beli baju rumah jahit Naila misalnya, kan ini masih simpel lah ya, cita-citanya simpel. Kerja kan nggak seberapa untuk nabung beli satu baju. Misalnya kalau kamu udah bisa tuh, oh ternyata enak nih dari usaha sendiri. Kita ketagihan. Besok ketagihan, bermimpi lagi, cita-cita lagi. Jadi kamu semangat bekerja. Nggak apa-apa kalian punya keinginan tinggi, karena dengan keinginan yang tinggi kalian juga memacu kalian itu untuk terus bekerja. Tapi jangan terbiasa dengan aku pengen ini, minta sama suami misalnya, atau minta sama pacar, atau minta sama orang tua. Aku nggak like itu. Aku dari umur lulus SMA, aku ke Jakarta, aku udah nggak minta uang 100% pun sama papa mama. Itu keren itu. Jadi mau misalnya ada yang ngeledekin Meldi, wah di Jakarta jualan ikan laut pedas. Dia nggak tahu hasil ikan laut pedas itu lebih gede hasilnya daripada orang yang ngomong, daripada
penghasilan orang yang ngomong. Jangan dong Bu Fit, biar aja orang bilangnya mah aku ya udah sih apa sih Meldi ini. Itulah nih apa pelajaran yang aku dapat dari Bu Fitri kan seperti Apalah itu. kita ini. Jadi aku tuh selalu ngajarin Meldi inget ya, Sailor Moon merdeka, mimpi di orang lain benar. Sailor Moon merdeka. Siapa sih admin Sailor Moon ini Iya ngomong deh, sesungguhnya? Ngomong deh. Kiranya gue. Siapa sih? Nanti Meldi, nanti Tari, nanti aku, nanti Niki. Orang aku lagi live sama Meldi. Jadi aku selalu bilang sama Meldi, apa yang menjadi milik kita, yang kita punya dan yang tidak kita miliki itu bisa biar menjadi rahasia kita. Orang lain, kalian cuman boleh menebak. Jadi kalau dikata-katain, kamu miskin, kamu kere, kamu begini, senyumin aja. Ya soalnya nanti kok nggak banyak orang seneng ngelihat kita tuh Iya. sukses, Karena kita kaya atau karena ada pada uang. dasarnya manusia itu ada sifat dengki, ada sifat iri. Jadi kalau kita sering pamer atau kita sering umbar-umbar atau apapun, jangan marah kalau ada orang yang mempertanyakan atau julid atau apalah namanya, karena kalau kalian siap mengekspos apa yang kalian punya, ya kalian harus siap juga dipertanyakan di dunia maya gitu. Tips Bu Fitri biar nggak drop abis dimarahin atasan, apa ya? Ya kalau kamu yang salah, Kalau ya aku- perbaiki diri. Iya sih betul, tapi aku tuh nggak pernah marah sama bawahan. Apa sayang? Tadi orang ngegasin aku. Bercanda kali. Enggak, dia ngegasin aku. Oh sini, I'm sorry. Masih mau main? Anak mami banget dia. Kalau ada apa-apa ngadu. Jadi kalau dia dinakalin temennya, ibunya yang harus minta maaf. I'm sorry. Terus dianya tenang. Nah, lain lagi tapi namanya juga anak kecil kayak begitu Tuh. guys. Kalau kalian Jangan kalian jadi ibu-ibu. Anaknya salah digaplok. Anak itu dipeluk, disayang. Kalau ada salah itu jangan kamu ya gini. anak itu itu nggak boleh. didoain sukses Itu nggak gitu. boleh. Jadi sesalah apapun anak itu nggak boleh kalian langsung hukum, langsung kamu ya begini. Kalau aku nggak begitu, pasti ya, sesalah apapun anak aku pasti aku peluk dulu, aku rangkul, terus nanti aku bilangin pelan-pelan, kamu begitu nggak baik loh.